Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Bintang Aditya dengan NPM 2021 4350 1661. Saya berasal dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer atau lebih tepatnya Prodi Studi Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan aplikasi yang telah saya buat, yaitu sistem pendukung keputusan bibit ikan air tawar. Halaman yang pertama akan kita temui adalah halaman login. Halaman ini berfungsi sebagai gerbang awal bagi pengguna untuk bisa mengakses sistem. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan username dan password. Nah, di sini saya akan memasukkan username terlebih dahulu. Dan untuk passwordnya admin 1. Oke. Setelah berhasil login, kita akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Halaman ini adalah halaman utama yang menyajikan informasi ringkas mengenai kondisi sistem secara keseluruhan. Di sini ditampilkan dua informasi, yaitu jumlah data bibit yang sudah terdaftar di sistem dan jumlah kriteria yang digunakan dalam proses penilaian. Dengan begitu, pengguna bisa langsung tahu gambaran umum data tanpa harus membuka satu persatu menu. Dan di sisi kiri terdapat menu navigasi yang menjadi pusat kendali aplikasi ini. Dari sini pengguna bisa berpindah ke berbagai fitur melalui dari data jenis ikan, data bibit, kriteria, subkriteria, penilaian, perhitungan, dan ranking. Menu ini akan selalu ada di setiap halaman supaya navigasi antar fitur menjadi lebih mudah. Menu pertama yang kita bahas adalah data jenis ikan. Halaman ini berfungsi untuk mengelola berbagai jenis ikan yang nantinya menjadi referensi dalam proses pemilihan bibit. Di sini saya sudah memasukkan 3 data jenis ikan, yaitu patin, gurame, dan nila. Untuk pengelola datanya tersedia 3 tombol utama, yaitu yang pertama tombol tambah data digunakan untuk menambah jenis ikan baru ke dalam sistem. Yang kedua, tombol edit digunakan untuk mengubah atau memperbarui data jenis ikan yang sudah tersimpan sebelumnya. Yang ketiga, ada tombol hapus digunakan untuk menghapus data jenis ikan yang sudah tidak diperlukan lagi. Dan di sini misal kita mau menambahkan data jenis ikan, kita tinggal tekan tombol tambah data. Di sini kita akan menambahkan data ikan lele. Dan deskripsinya ikan lele lele air tawar. Oke, lalu kita klik simpan. Dan data lele ikan air tawar akan otomatis tersimpan ke dalam data jenis ikan. Dan jika kita ingin mengeditnya, kita tekan saja tombol edit. Kita akan mengganti deskripsinya menjadi ikan lele budidaya. Lalu kita klik update.
Dan deskripsinya otomatis terganti, yang tadinya ikan lele air tawar menjadi ikan lele budidaya. Dan jika kita ingin hapus, kita tinggal klik tombol hapus saja. Selanjutnya kita masuk ke halaman data bibit ikan. Halaman ini digunakan untuk mengelola seluruh data bibit ikan yang nantinya akan menjadi alternatif atau pilihan dalam proses penilaian. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap, meliputi kode bibit sebagai identitas untuk tiap bibit, nama bibit, jenis ikan, umur bibit, ukuran berat, serta asal pemasok atau supplier dari bibit tersebut. Seperti halaman sebelumnya, di sini tersedia tombol tambah data. Untuk memasukkan data bibit baru, tombol edit, untuk memperbarui data yang sudah ada, dan tombol hapus untuk menghapus data bibit yang sudah tidak lagi digunakan. Dan jika kita ingin menghapus data bibit ikan, kita tinggal klik tombol hapus. Oke, kita hapus, otomatis data ikannya hapus. Dan jika kita ingin menambahkan data bibit, kita tinggal klik tambah data. Di sini kita akan memasukkan filter tambah data. Kita klik ini, memasukkan dua, karena kita akan menghitung data ikan ukuran seperti ini. Supplier kita dari kita kosongkan. Inilah untuk umur 30 hari, beratnya di 70 menit. Di sini data bibit jelas data ditambahkan nilai baru, jenis nilai, umur 70 hari, ukuran cm, berat 70 gram, dari supplier balai paru. Dan jika kita ingin memilih, kita tinggal klik edit. Kita selesai ingin memilih ukuran, kita tambahkan 7 cm dan beratnya di 70 gram. Oke, kita klik upload dan data untuk ukuran 7 cm, berat 70 gram, data-data bibit yang diperoleh di halaman ini yang nantinya menjadi dasar utama dalam proses penilaian
dan perhitungan untuk menentukan bibit ikan mana yang terbaik untuk dipilih. Dan halaman berikutnya adalah eh, data kriteria. Di sini pengguna mengolah kriteria-kriteria yang akan menjadi dasar penilaian untuk setiap alternatif bibit ikan. Informasi yang ditampilkan meliputi kode kriteria, nama kriteria, jenis faktor, dan kriteria tersebut. Apakah termasuk faktor atau secondary faktor. Bobot masing-masing kriteria dalam bentuk persentase serta nilai target yang digunakan sebagai profil ideal dalam metode profil matching. Dan ini saya sudah memasukkan 5 kriteria data kriteria. Di sini ada ukuran bibit, berat bibit, kesehatan, pertumbuhan, dan ketahanan penyakit. Dan perlu diketahui, kofaktor adalah kriteria utama yang paling diprioritaskan atau paling berpengaruh. Sedangkan secondary faktor adalah kriteria pendukung. Bagian ini penting karena akan mempengaruhi bobot perhitungan di tahap berikutnya. Dan jika kita ingin melihat data kriteria ini, bisa kita ekspor menjadi PDF. Tinggal kita klik. Dan data kriterianya akan menjadi seperti ini, menjadi PDF. Kita bisa melihatnya. Dan di sini juga fiturnya juga sama, ada tombol tambah data dan ada tombol edit, ada tombol hapus seperti fitur sebelumnya. Selain kriteria utama, sistem ini juga memiliki halaman data subkriteria. Subkriteria. Halaman ini digunakan untuk mengolah acuan penilaian yang lebih detail pada setiap kriteria. Dan di sini saya sudah memasukkan subkriterianya, dan setiap subkriteria memiliki beberapa nilai seperti ukuran bibit. Misalnya ukuran buruk akan mendapatkan nilai 1, ukuran kurang akan mendapatkan nilai 2, ukuran cukup akan mendapatkan nilai 3, ukuran baik akan mendapatkan nilai 4, ukuran sangat baik akan mendapatkan nilai 5. Dan begitupun seperti berat bibit, kesehatan, pertumbuhan, dan ketahanan penyakit. Sama seperti sebelumnya, tersedia tombol tambah data. Untuk subkriteria baru, tombol edit untuk mengubah data, dan tombol hapus untuk menghapus data yang tidak dipakai. Data-data ini yang ada di subkriteria yang menjadi dasar dan patokan dalam pemberian nilai pada saat proses penilaian nantinya. Sekarang kita masuk ke halaman data penilaian. Di halaman ini, proses penilaian yang sesungguhnya dilakukan, yaitu memberikan nilai pada setiap bibit ikan berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Seperti pada data bibit, nilai parung yang belum kita nilai, kita akan kita penilaian dulu. Baik, di sini juga
sama seperti fitur sebelumnya, ada tombol tambah data, tombol edit, dan tombol hapus. Jika ingin mengekspor PDF, di sini juga ada. Kita akan menambahkan data penilaian pada nilai parung ini. Kita akan menambahkan datanya terlebih dahulu. Kita pilih bibit, nilai parung, kriterianya, ukuran bibit untuk nilai kita sangat baik. Simpan, tambah lagi, parung, kriterianya berat bibit untuk nilai 5, kita simpan, kita tambahkan lagi, parung, kesehatan, kita cukup baik, cukup, kita simpan, kita tambahkan lagi nilai parung, pilih pertumbuhan, kita kasih 4, simpan, tambah lagi, parung, kesehatan penyakit, kita baik, simpan. Dan data pada penilaian nilai parung sudah dimasukkan. Jika ingin melihat laporan data penilaian, kita bisa mengekspor dalam bentuk PDF. Tinggal kita klik, dan laporan penilaian, data penilaian akan muncul dalam bentuk PDF. Dan selanjutnya, ini bagian yang paling inti dari aplikasi ini, yaitu halaman perhitungan. Di halaman ini, sistem akan mengelola secara otomatis keseluruhan data penilaian yang sudah diinput sebelumnya. Informasi yang ditampilkan cukup detail, ada nama bibit yang dihitung, kriteria penilaian, jenis faktornya, apakah core faktor atau secondary faktor. Nilai-nilai aktual, yaitu nilai yang benar-benar dimiliki bibit tersebut. Nilai target, yaitu profil ideal yang sudah ditentukan di halaman kriteria. Nilai gap yang merupakan selisih antara nilai aktual dan nilai target, serta bobot gap yang merupakan hasil konversi dari nilai gap sesuai aturan metode profile matching. Setelah semua data ini terlihat, pengguna tinggal klik tombol hitung ranking. Begitu hitung ranking ditekan, sistem akan otomatis berpindah ke data ranking. Dan begitu ditekan, sistem otomatis berpindah ke data ranking. Halaman ini menampilkan hasil akhir dari seluruh rangkaian proses yang sudah dilakukan sebelumnya, melalui dari pemetaan gap, pembuatan nilai gap, perhitungan kofaktor dan secondary faktor, hingga perhitungan nilai total setiap alternatif. Sistem secara otomatis mengurutkan seluruh alternatif bibit ikan berdasarkan nilai akhir dari yang terendah hingga yang terbesar. 3 nilai alternatif
dengan nilai tertinggi ditampilkan secara khusus di bagian atas sebagai rekomendasi utama supaya pengguna bisa langsung melihat pilihan terbaik tanpa perlu membaca keseluruhan tabel. Selain itu, hasil peringkat juga disajikan dalam bentuk tabel lengkap yang memuat kode bibit, nama bibit, asal bibit, eh, kofaktor, sendiri faktor, dan nilai akhir. Dengan tampilan seperti ini, pengguna bisa langsung mengetahui bibit ikan mana yang memiliki tingkat kesesuaian yang paling tinggi terhadap kriteria yang sudah ditentukan, sehingga bisa dijadikan dasar yang kuat dan objektif dalam pengambilan keputusan pemilihan bibit ikan terbaik. Jika pengguna ingin melihat laporan hasil ranking, pengguna tinggal tekan ekspor PDF. Dan sistem akan mengeluarkan laporan hasil ranking. Sekian presentasi dari aplikasi yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.